Aku bisa kasih sarannya yang sekarang ke si orang yang sudah lebih yakin, misalnya dia memang tidak berubah pikiran, tetap mau child free gitu ya. Lalu pasangannya, bilang, aku pengen punya anak deh," gitu ya misalnya. Ternyata setelah aku jalani, aku pengen punya anak. Wajar manusia bisa berubah pikiran Mmm, gitu ya. mhm. Jadi jika ada salah satu atau keduanya berubah pikiran, tentunya bahas. Jika tidak bisa bahas berdua, sampai untuk kembali ke satu keputusan yang sepakat gitu ya, yang sama, sangat-sangat harus konseling pasangan atau konseling pernikahan gitu. Karena nanti dibantu kok, enak kok kalau konseling pasangan itu bukan karena kalian bermasalah, tapi justru menguntungkan kalian, ada orang ketiga yang netral, yang membantu memfasilitasi pembicaraan kalian. Sehingga keputusan yang diambil itu, bisa jadi nggak perlu berantem gitu ya, kalau nggak harus berantem tuh nggak perlu. Berkonflik itu boleh dan wajar, tapi nggak harus sampai berantem loh kalau berkonflik, gitu. Jadi, ya kalau ada yang berubah pikiran di sepanjang perjalanan pernikahan, diskusikan dengan kepala dingin mungkin gitu ya. Eee, aku bisa kasih sarannya yang sekarang ke si orang yang sudah lebih yakin, misalnya dia memang tidak berubah pikiran, tetap mau child free gitu ya. Lalu pasangannya, bilang, aku pengen punya anak deh," gitu ya misalnya. Ternyata setelah aku jalani, aku pengen punya anak. Validasi perasaanmu, kagetmu, gitu ya, eee, pakai I message namanya, bilang ke pasangannya, "Aku merasa kaget," gitu misalnya, "kamu bilang begini," gitu. Atau, kalau memang ada kekecewaan, bilang, "Aku kecewa, tapi bukan kamu bikin aku kecewa," bukan gitu. Tapi bilangnya, "Aku merasa kecewa mendengar pendapat kamu atau, keinginan kamu sekarang," gitu. Minta jelasin gitu ya, "Jelasin dong, alasan kamu sekarang pengen ini," gitu. Ini buat obrolan apa aja ya sebenarnya ya gitu, tapi ya udah, hal sebesar punya anak atau tidak punya anak ini harus didiskusikan gitu kan. Nah, kalau tadi udah nabrak gitu ya, nggak ketemu nih, apa namanya, nggak bisa memahami satu sama lain maksudnya gitu, konseling supaya dibantu karena ada hal-hal yang memang kita butuh perspektif orang lain untuk membantu kita menemukan resolusi konflik gitu. Mmm, ya mungkin ya, itu terjadi, bisa diantisipasi dengan again ya dibahas dari sekarang sebenarnya. Kalau misalnya nanti kamu berubah pikiran atau aku berubah pikiran, kita gimana ya? Gimananya itu komitmen untuk ya itu, "Yuk kita konseling deh," gitu. Jadi itu udah bisa dibahas dari awal, bukan berarti udah bisa diselesaikan keputusannya dari sebelum, ada perubahan pikiran itu ya, kan kita nggak tahu nanti gimana. Tapi bisa berkomitmen untuk, "Oke, sayang," gitu ya, kalau nanti di tengah jalan ada salah satu dari kita yang berubah pikiran, kita berkomitmen untuk mau ya konseling pasangan, gitu. Itu udah cukup, untuk mengantisipasi, buyarnya relationship ini gitu. Karena nggak harus buyar kok kalau ada perbedaan perbedaan pendapat, mmm, di tengah jalan. Iya betul, pokoknya, ada perubahan keputusan fundamental apapun dalam hubunganmu dengan pasanganmu, mmm, komunikasikan, diskusikan, jika butuh profesional untuk mendampingi pembicaraan itu,
lakukanlah gitu. Karena semuanya ada solusinya kok sebenarnya gitu ya. Ya solusinya apa itu kita nggak bisa tahu sekarang, tapi semuanya ada solusinya gitu. Jadi caranya sama kok mengkomunikasikan perubahan pikiran tadi, sebagai ini misalnya tadi kita ngomongin posisinya si orang yang udah yakin child free, pasangannya tiba-tiba bilang pengen punya anak gitu kan ya. Iya, pengen punya anak gitu ya. Berarti ini kemungkinan keduanya adalah pasangan yang memulai pernikahan dengan harapan punya anak gitu ya, dengan rencana punya anak. Lalu karena satu dan lain hal, ya ini bisa jadi pengalaman baru, bisa jadi pengalaman lama yang belum diproses. Itu dia. Makanya saya tadi sarankan semua individu memproses dirinya terlepas dari mau punya anak atau enggak gitu. Karena ya itu most likely bukan hal baru yang membuat seseorang tadinya ingin menjadi orang tua lalu tidak ingin menjadi orang tua gitu. Unlikely karena ngelihat anak kecil nyebelin atau susah diatur, padahal tadinya udah oke, iya udah tahu anak kecil itu akan perlu extra effort untuk mengasuh, aku mau jadi orang tua, terus berapa tahun kemudian ngelihat anak kecil nyebelin gitu misalnya ya, jadinya nggak mau punya anak gitu. Itu very unlikely gitu. Yang lebih mungkin adalah tiba-tiba tertrigger suatu isu dari masa kecilnya sendiri atau masa lalunya yang baru ke-trigger sesuatu dan jadinya memutuskan nggak deh aku nggak mau punya anak gitu ya. Padahal tadinya mau punya anak. Itu bisa diproses kok, itu bisa proses individu ya tentunya gitu ya. Tapi ya itu mulainya dengan couples counseling juga nggak apa-apa untuk dibantu oleh psikolog menjelaskan ke pasangan kenapa kamu sekarang berubah pikiran gitu. Kalau memang di kamu sendiri belum bisa menjelaskan ke diri sendiri, karena kalau urusannya trauma kita kadang nggak bisa loh jelasin ke diri sendiri. Kenapa ya aku sekarang tiba-tiba takut gitu? Kenapa ya aku sekarang tiba-tiba nggak yakin? Itu kadang kalau memang isunya trauma, kita sepinter-pinternya manusia kesulitan loh menjelaskan ke dirinya sendiri. Nah itu butuh bantuan expert gitu ya untuk membantu. Pertama tadi selalu bisa menjelaskan ke diri sendiri dulu, baru bisa menjelaskan ke orang lain. Rutenya selalu itu. Apapun keputusannya, punya anak nggak punya anak, menikah nggak menikah, punya anak 1 atau 2 itu kan juga keputusan tuh. Punya anak 2 atau 3, adopsi atau tidak gitu ya, itu semua harus bisa kita jelaskan ke diri sendiri dulu mau atau tidaknya supaya bisa menjelaskan ke orang lain gitu. Jadi yes, sampai berbusa ya ngomongnya, counseling gitu untuk memproses diri. Siapapun kamu, umur berapapun kamu, di tahap apapun hidup kamu, belum menikah, sudah punya anak, kalau belum pernah memproses diri secara luas dan dalam, sangat-sangat dianjurkan demi kebaikan diri dan kebaikan hubungan-hubungan dalam hidup kamu. Nggak cuman pernikahan gitu.